usah. Gasya. Ya, Pasti. Yes, yes, yes. ya, Oh, ya. mantap. Oke. Aduh, aku Ya, dedek. kita dredeg ya, masanya ngisi ke kantor lain walaupun memang beberapa kali tetap Ngisi. ya tetap dredeg ya kalau mau ngisi ke kantor-kantor lain. Ya, hari ini aku sama Edric bakal sharing kenapa kok kita join di Prudential dan kenapa kok kita milih bisnis ini. Ah, lucu, kok ini nggak talk show dah? Loh, Enggak, enggak. nggak tahu. Tenang, tenang, tenang. Aku cerita ini dulu ya. Santai-santai gitu. Ya, ya. Oke, oke. Ya udah, aku cerita Mega background dulu dulu. ya. Jadi, eh, aku backgroundnya itu seorang, kalau tadi kalian di Sandepansku, aku seorang murid berprestasi. Ya, aku sekolah yang di SMA-nya dulu saya di Sinui. Kalau orang-orang di sini tahu, itu salah satu SMA favorit di Surabaya. Jadi kalau mau masuk situ aja susahnya minta ampun gitu kan. Jadi aku salah satu orang yang kalau anak pinter iya, karena dulu aku juara paralel juga gitu di Sinlui, ya kan. Eh lalu aku ini nggak, kalau kalian masih mikir kalau di insurance itu pasti temennya banyak, bener nggak? Orang yang suka bergaul, orang yang kenal kanan kiri pasti lingkungannya pasti punya banyak temen. Itu nggak ada di lingkunganku dulu. Jadi dulu pas aku SMA, pas aku SMP itu kerjaanku apa? Belajar tok. Nggak ngurus punya teman, pergi mbak teman itu nggak ada. Jadi aku dulu sosoknya apa? Introvert, Cooper. Jadi nggak ada yang namanya main sama temen, pulang sekolah pergi main, pergi mana ndak. Pulang sekolah apa kerjaanku? Pergi les. Pikirannya belajar tok. Jadi nggak mikiri mau punya temen, mau punya apa nggak. Intinya aku cuma belajar tok pikiran dulu. Ah, sampai aku kuliah, nah itu baru nanti saya ketemu Eldrik nanti di kuliahnya. Jadi kak, jadi ketemu Eldriknya pada saat kuliah pas di university gitu. Ah, pasti bingung, kok bisa aku tiba-tiba di Prudensial. Jadi intinya dulu aku nggak pernah kerja. Kerja pun itu di restonya Eldrik. Jadi kalau tadi lihat di Sandepans, itu ada restoran The Castle dulu di Citraland, itu punyanya Eldrik. Cuma aku bantu dia itu 1 tahun, cuma 1 tahun itu sudah jadi GM. Jadi anggapnya mungkin karena aku pacarnya langsung dikasih jadi paling atas, ya kan? Ya kan? Jadi nggak disuruh yang dulu-dulu kalau misalnya perhotelan kan harus ini, tahapnya ini enggak. Saya langsung di GM, jadi cuma pengambil. Jadi Takut cuma nggak dikasih izin nikah aku, bro. langsung pengambil keputusan akhir. Jadi ya kalau orang ngomong dulu teman-temanku tuh ada yang kerja ini. Sorry tuh sih aku nggak belum pernah kerja seperti itu. Jadi saya langsung di posisi yang atas. Eh, Kalau aku bilang aku sekarang menyesal nggak dulu nggak kerja, ya ada nyesel ada nyesel karena aku nggak ada pengalaman gitu loh, nggak ada pengalaman sama sekali kerja ikut orang, ketemu klien, cara prospek orang itu ya ada nyeselnya karena aku nggak ada mendapatkan pengalaman itu dulu mudanya. Nah, cuma saat setelah aku married sama Edric, jadi nggak aku kerja tuh cuma 1 tahun, sisanya nggak ngapa-ngapain. Putri salju. Iya, jadi putri. Jadi putri salju. Tapi di sini aku tanya, cewek-cewek pinginnya pasti maunya apa? Hidupnya apa? Nah, ongkang-ongkang di rumah, ya kan? Ya kan? Nggak ngapa-ngapain dapat duit, ya kan? Sama dulu pikiran gitu, cuma dapat duit dari bojo, ya kan? Dapat dari terima apapun dari bojo, bener. Jadi aku merit itu semua keperluanku, semua rumah tangga itu semua dari suami. Jadi suami yang bekerja. Tapi perah. Ya, jadi ini ya suami yang bekerja Serius. keras. Jadi ini ya gitu. Jadi aku cuma yang terima duit. Jadi full ibu rumah tangga, jaga anak. Em, Kok momen apa yang buat aku tiba-tiba kok masuk bisnis ini? Ya kan?
kok tiba-tiba dari orang yang dulu nggak kerja sama sekali, ndak anggapnya cuma ongkang-ongkang kok tiba-tiba mau jadi kerja. Jadi awalnya gini, aku masuk di bisnis pro itu sebenarnya itu direkrut sama sepupuku sendiri, namanya itu Efron. Ah, intinya pada saat COVID itu, ya kan, eh suamiku tuh sudah punya insurance memang di Efron. Cuma aku yang belum punya sama anakku yang kecil. Jadi pada saat COVID aku kan takut mati kon. Ini aku belum punya, ya kan. Langsung dengar kalau nggak punya insurance gimana? Aku langsung kontak Efron sepupuku ini. Ya, tapi sama Efron itu bukan di maksudnya dia langsung ngomong gini, wes gini aja. Cece jadi agent, jadi cashback tak kembalikan ke Cece, ya toh. Wes nama ibu-ibu ya toh, oleh dapat cashback mau nggak Bu? Murah lebih hemat ya kan? Langsung, oh nggak apa-apa cashback lebih enak front aturan. Aku bilang gitu, cuma bilang aturan. Jadi intinya jadi agent itu aku nggak tahu sama sekali. Mau AAJI, ASI semua itu nggak tahu. Dia ngaturin ya sepupuku itu. Jadi tiba-tiba udah jadi agent, ya kan? Cuma pinternya Efron ini, ya kan? Jadi pas COVID itu kan kita semua di rumah nggak kemana-mana kan? Ah, aku jadi ibu rumah tangga pun ya apa ya di rumah aja bersih-bersih apa ya kan? Apalagi saat itu kan pembantu itu aku jujur nggak pakai karena apa? Bolak-balik keluar ya kan? Bayar makelar harus bolak-balik. Jadi aku stop intinya kayak gitu. Jadi aku yang ngurus semuanya. Mau anak, mau bersih-bersih rumah, aku yang ngurus. Pinternya Efron ini apa? Karena di sistemnya kantor saya itu ada Zoom. Dia kirim linknya. Kan dia tahu nih, Cece ini suka belajar, ya toh. Nganggur di rumah. Ya, nganggur juga atau di rumah. Dikirimin Zoom. Jadi setiap ada kelas yang dia menurut ini bagus, ini denger no. Ya wes tak denger no. Jadi aku sambil setrika itu tak denger no. Mau sambil apa tak denger. Sebenarnya nyala intinya Zoom itu kan. Cuma saat nyala itu kadang aku ya denger no. Oh ala insurance tak. Oh gini gini gini. Oh ya wes. Ah, suatu momen Efron ini bilang, kamu tak ketemu no salah satu leader ya. Dia bilang, salah satu leader, aku nggak tahu siapa. Wes tak temu no, wes ini intinya Cece hebat. Wes, ya aku bilang, ya yes, nggak apa-apa. Aku bilang maksudnya kan, ya udahlah, aku kan nggak ada salahnya ya kan. Maksudnya mau ketemu pun ya nggak ada salah, nggak rugi apa-apa. Ya wes, aku ya nggak tahu nanti mau bicara no apa, aku juga nggak tahu. Intinya aku nggak tahu sama sekali. Lalu diajak ketemuan di kafe di HR itu cuma sekarang udah nggak ada. Efron tuh pinter, nggak datang dulu, terlambat, biasa ya kan. Sekarang aku baru ngerti, oh ala ini toh caranya ya kan. Telah jadi leader maksudnya. Efron terlambat, diketemunya salah sama, kalau kalian tahu Cek Irin, ya Bu Irin, Tan Irin itu. Aku nggak tahu Cece ini sopo, nggak tahu ya toh. Cece ini, kalau kalian tahu Bu Irin itu kan teruwet, ya kan. Sama dia kayak aku langsung tanya gini, eh, kamu umur berapa? Terus tanya, dia yang tanya terus sama saya kan, umur berapa? Suami kerja apa? Aku bilang, oh suami kerja ini ada kerja tambah udang, kerja ini, sama ini. Habis itu dia tanya, lo kamu sehari-hari ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Aku bilang, jaga anak. Oh ya ya ya, mari gitu. Kan dia tanya semua, ditanya detail, kamu kenal ini. Wes penting kayak gitu ya. Kalian kalau Cik Iren kan, dia ya tak dengar. So, dia cuma tanya, pemungkasnya ke aku gini, kamu pernah nggak kepikiran, misal no suamimu suatu hari Olsan ada Mate. apa-apa, ya mati atau kecelakaan atau kena penyakit apa, kamu sama anak-anakmu tuh ya apa? Nah, langsung dek, aku kayak tertampar. Karena hari itu aku tuh baru sadar, oh iya, mamaku aja sampai detik ini tuh saya kerja, mamaku itu. Karena kan papaku tuh sebelumnya itu stroke. Jadi papaku 17 tahun itu stroke, mamaku tuh yang kerja, yang biayain aku, adikku, kok sekolah sampai selesai tuh mamaku yang kerja. Kok aku ini bisa ongkang-ongkang, gak ngapa-ngapain, ya wis kayak putri. Padahal mamaku sampai detik ini sekarang ini masih kerja. Aku baru kayak tertampar hari itu. Aku baru, ya bisa dia ngomong gini, loh, habis itu kamu nanti apa mbak anak-anakmu? Ya aku, itu baru aku diem tok. Itu dia baru langsung, kamu tahu nggak? Cece ini ya udah kerja nih
Cece ini udah kerja dari kecil. Dia bilang 17 tahun kan. Dia dari umur 17 tahun dia udah kerja. Dia bilang, "Ah, Cece dulu cari kerja itu cari yang cepet kaya ya." Dia bilang jelasnya bisnis insurance, bisnis insurance. Intinya kayak gitu. Kamu tahu nggak? Cece itu ya beli semua ini. Kan aku memang lihat kan dari atas sampai bawah ini pakai branded apa. Ya intinya dia penampilannya itu bagus. Jadi aku jadi kok bisa ya Cece ini dari dengan kerja sebagai agen asuransi bisa seperti ini. Aku bilang, dia bilang gini, lo kamu nggak tahu tak? Cece itu saya sekolah no anakku ke Australia beli aset sana sini itu semua kamu tahu dari mana? Ya dari uang asuransi ini. Hah? Aku dalam hatiku masa isa? Aku saat itu apa ya meremehkan kerjaan ini karena aku nggak merasa kerjaan ini itu bonafit. Lo kamu nggak tahu tak? Lek kerjaannya suamiku dulu tuh hampir bangkrut kan kayu sama ya suaminya itu. Aku dalam hatiku oh kok sama mbak ini kayu. Hampir bangkrut. Yang apa ya? Yang injek itu kamu tahu ya Cece ini dari uang asuransi. Sampai aku kaget, hah? Dalam hatiku, masa isa ya? Dari insurance saya isa kamu bantu bojomu beli sana sini aset rumah apa semua itu dari insurance sampai aku kaget. Loh, aku kan mikirnya gini, orang mau soge, ya toh, harus punya apa? Punya pabrik, punya toko. Kalau nggak jadi dokter, ya kan, yang punya profesi yang gimana, direktur atau apa. Gak ada dalam pikiranku, oh orang jadi agen asuransi ini bisa seperti dirinya. Aku tidak ada pikiran seperti itu. Cici ngomong gini, kamu tahu anakku ini satu-satu ya. Ya, anakku tunggal. Bisnis apa yang bisa diterus no nanti? Ya kalau misalkan dia ngomong gini, kalau misalkan pabrik ya, kalau misalkan aku ada apa-apa, emangnya anakku bisa langsung nurus no? Ya belum tentu. Oh iya, aku bilang memang belum tentu. Karena kalau tiba-tiba meninggal, misalkan anaknya belum ready kan belum tentu bisa menjalankan bisnisnya, bener kan? Iya. Loh kamu nggak tahu tadi bisnis insurance ini ada namanya royalti 10%. Loh apa itu C? Ya intinya aku ini ada apa-apa, sing semua ini tak kelompok di insurance deh, prudent ini jatuh langsung ke anakku tanpa dia harus pinter nih insurance atau enggak langsung jatuh nih anakku ini sing tak kelompok no aku sampai iso ta nih insurance itu kayak gini ada royalti karena kan pikirannya kalau royalti itu apa nih mana nih lagu ya kan kayak misalkan Michael Jackson meninggal dia dapat anaknya dapat royalti nggak ada pikiran oh di insurance ini ada royalti itu nggak ada. That's why itu yang menjadi salah satu kenapa kok aku milih aku maksudnya oh, di insurance itu ada royalti ini. Ini sih tak pegang teguh sampai sekarang. Karena nggak ada di bisnis lain yang kamu bisa nurun ke anakmu, ya toh, tanpa dia harus pinter nih. Kerjaan ini, anakmu tuh udah langsung terima. Ya, cuma ada nih bisnis insurance. Itu sih maksudnya selalu aku pegang teguh itu ya itu. Yang bikin aku believe, oh bisnis ini tuh harus mau perjuang no, harus mau apa ya itu. Ah, ini adalah rekrutan saya yang pertama. Suami saya. Intinya itu. Karena saya udah beli, Efron ini pinter. Kamu coba. Kan intinya gini. Saya ini kan nggak punya temen. Ya kan? Yang punya banyak temen itu suami saya. Yang sering keluar, yang sering ketemu orang. Itu suami saya. Gitu loh. Yang langsung, siapa? Efron tuh si sepupu saya ngomong, itu loh Koso itu. Intinya Efron tuh mau ketemu Koso tuh susah minta ampun bener nggak? Dia tolak-tolak intinya nggak mau ya toh. Sampai kong kali kong sama aku. Kamu yang jelasin gimana kong kali kongnya. Nanti yang dia yang jelasin kenapa kok mau maksudnya dia harus di bisnis ini nanti dia yang jelasin. Oke, udah nggak mau minum. Udah. Sampai terlalu bersemangat ya. Tepuk tangan dulu buat istri saya. Oke, teman-teman, itu sekilas dari segi ibaratnya itu dari point of view-nya istri saya. Kalau saya sebenarnya join itu nggak ada kepikiran di Prudential itu nggak ada karena waktu itu pun aku juga ada kerjaan. Jadi ya kalau disuruh join asuransi ya kita ngomong bahasa kasarnya kita itu gengsi lah ya. Kita ini dulu kerja dicariin orang, kok sekarang kita yang harus nyariin orang. Itu point of view-nya pertama. Tapi puji Tuhannya, bukan puji Tuhan juga sih, musibah
Tapi ibarat itu kayak membawa berkah juga. Akhirnya aku bisa join di Prudential sebenarnya. Ada ceritanya. Aku sebelumnya mau terima kasih dulu sama Koriki. Kalau Koriki secara sadar atau nggak sadar, sebenarnya dia itu agennya mamaku dulu yang bantuin mamaku klaim. Hmm, Oi Juliawati Wijaya. Waktu di Nasosko, waktu zamannya COVID. COVID. Itu habisnya aku ingat kok 600 juta kok. Wah, serius, tadi aku nanti ketunjukin. Jadi waktu itu, waktu 2021, 2021 itu, Riko, 2021 itu mamaku kena COVID awalnya. Ya tahu waktu Delta itu, waktu parah banget, bener-bener masuk rumah sakit aja susah. Puji Tuhan sama Prudential klaimnya selesai mamaku sehat lagi dibayar. Habisnya 600 juta dibantu Kuriki itu. Iya dong, Kuriki agennya waktu itu aku banyak tanya-tanya sama Kuriki. Ya toh, dibantu, oke. Dari situ aku udah percaya nih produknya. Oh, Prudential ini bagus ya. Berarti aku percaya. Semua gampang kok. Klaimnya itu gampang banget. Setelah itu ada kejadian lagi. Waktu bulan Desember 2021, anakku kecelakaan. Klaim 40 juta ya, dibayar sama Pru juga. Dari situ aku udah tahu produknya bagus. Kalau secara produknya bagus, ya aku tahu. Tapi aku sampai situ aku belum tahu kalau misalnya Prudential itu ada bisnisnya. Yang aku kira adalah oke, kamu jadi kerja di insurance, kamu jadi sales, ya udah kamu cuma jualan polis. Yang aku tahu awalnya seperti itu. Nah, karena ada istri saya yang setiap hari ngeriui saya di rumah, sama ada saudaranya dia itu yang mau ketemu saya susah sekali, aku cerita. Akhirnya suatu ketika, aku nggak tahu, aku pulang rumah, tiba-tiba udah ada nih kong kali kong berdua nih, istriku sama sepupunya yang Efron tadi, ya kan? Ya tahu toh lanjutannya biasanya di BOP, ya kan? BOP terus modusku ini kok tak bawa no ini ayo makan ya wes ngobrol lah dia makan. Waduh aku mati nih, aku nggak bisa ngeles lagi, aku ngeles gimana lagi ya? Dia udah datang ke rumah, ada istri saya juga, kita duduk tuh di meja makan bertiga. Oh ini loh, dijelas lah BCC Pro ya inilah dapat duitnya segini, kamu nggak pakai modal apa? Ya, oke. Waktu itu aku masih belum bisa terima, jujur. Karena aku masih gengsi, aku ada kerjaan toh, aku masih bisa ekspor gini gini gini. Walaupun kalian tahu secara untung sebenarnya fair-fairan ngomongnya dari dulu aku kerja itu even hasil pun ya rugi, istri saya tahu. Even aku kerja kayak ekspor high som, cuannya gede, 30%. Bener. Tapi setahun cuma bisa jualan 2-3 kali. Yang dimana kalau dibagi 3 bulan ya cuannya 10%. Itu pun ada kongsi. Ya toh, ada kongsi lagi. Belum operasional, itu nggak hitung lagi operasional karyawanku berapa. Jadi dihitung-hitung ya, kerjaanku ini apa sih dari dulu ya? Kalau nggak untung dikit, pepo, Kepo. ya Ngerti. kadang ya rugi, fair ngomong gitu loh. Jadi istriku ini ngomongin aku terus. Waktu tidur diceramain, terus udah malam, udah capek ceramah, terus kamu nggak mau coba tah ini dari dulu. Bisnismu ini dari dulu ini udah rugi nih, kamu nggak mau, kamu ini mau sampai kapan mau kayak gini terus ini, Mau sampai diriui kapan terus. keblok terus ya, Bu ya? Ya, keblowok terus ya toh. Oke lah, waktu setelah kejadian itu 2 minggu apa 1 bulan ya. Ya udahlah daripada dia cerewet terus tiap malam aku nggak bisa tidur. Ya wis lah aku coba. Akhirnya tuh aku AAJI itu bulan Januari akhir. Aku AAJI. Waktu aku AAJI, kan aku tuh kerjain ujiannya sendiri. Kalau dia enak, kerja ujiannya dibantu sama leadernya. Waktu itu aku di meja makan, aku kerjain sendiri tuh 1 jam lebih. Aku bilang, aku sampai marah-marah sama dia. Aku ngomong gini, yang iki kerjaan apa sih? Dulu kerja seribet aku bilang. Dulu kerja aja udah ribet aku bilang gitu. Tahu dia jawabannya apa? Hah? Masa sih yang? Aku kok rasanya kok nggak ada ujian-ujian kayak gini ya? Waduh ini kurang ajar aku bilang. Jadi benar-benar waktu itu aku benar-benar kerjain sendiri. Ya udahlah, akhirnya aku lulus. Lulus tuh ACI. Wah ini, kamu lihat nih, aku lulus nih, aku kerjain lulus. Oke kan? Waktu itu masih belum mau jalan, belum mau jalan. Karena bayangin, kita waktunya hari Sabtu kita istirahat, betul? Kita suruh datang ke sistem. Suruh bawa buku. Lihat nggak waktu di Sunday Pansku aku bilang aku tuh bukan tipe orang yang suka belajar. Dari dulu kalau di kampus aku cuma bayar kunci mobil sama dompet. Sekarang mau nggak mau dari awal dong kosongin gelas kita bawa buku. Pertama aku nggak mau, mati-matian nggak mau di sistem. Tapi istriku ngomong gini, ya
semua kerjaan itu semua awalnya pasti belajar sih. Apa sih yang enggak? Dulu even kamu mau kerja kayu pun dia bilang, ya aku dari dulu panas-panasan di lapangan, kita ngukurin kayu lah apa. Ya kamu ini sekarang, ya hari Sabtu lah, luangin lah coba. Oke, aku coba sekali tentang sistem. Pada gitu, minggu depannya bolos lagi dong. Iya loh. Akhirnya, ya udah, nyoba lagi datang, nyoba lagi datang. Kok ketemu leadernya Pro ini ya keren-keren ya. Maksudnya kok secara kita omongan sama pebisnis pun ngomongnya nyambung. Jadi di situ akhirnya bondingnya dapet, akhirnya aku ngerasa nyaman. Akhirnya ya udah, aku coba seriusin. Tiap Sabtu aku nggak pernah bolos. Sejak waktu aku keyakinan beliefku aku kuat, aku nggak pernah bolos. Aku bawa buku. Anehnya aku bawa buku, padahal aku nyatet loh aku teman-teman. Seumur umur tuh nggak pernah nyatet loh, nggak pernah baca catatan loh. Di situ aku nyatet, aku mulai belajar tuh. Belum ada closingan sampai closing pertama itu bulan 7 ya. Ya, bulan 7 apa bulan 6? Ya, apa cara kamu prospek awal-awal itu? Oh ya kamu tanya aku. Aku prospek awal-awal tuh benernya gini teman-teman. Karena aku closing awal itu benernya karena aku bantu temennya dia. Bantu temennya dia lagi ada masalah ya aku bantuin apa yang bisa tak bantu lah. Aku nggak bisa ngomong. Cuman bantunya dia itu masalah kerjaannya dia. Akhirnya dari situ dia timbul trust. Akhirnya ngambil closing kita pertama ya. Close pertama. Tapi aku aku waktu awal pertama join jadi agent itu, aku coba nawarin orang-orang terdekat sih, betul nggak sih? Itu nggak ada yang itu loh teman-teman, nggak ada yang Closing. Nggak ada yang closing. closing loh. Iya kalau nggak ada yang closing syukur-syukur. Ini sama teman baik aku dibilang pengemis teman-teman. Teman baik loh, teman baik loh teman-teman. Teman baik yang udah hubungan 20 tahun. Dibilang pengemis teman-teman. Tapi tapi di situ aku ngomong tuh sama Efron kan. Aku curhat dong sama leaderku aku ngomong, bro, gila nih, kerja asuransi ini apa ini? Aku aja nggak pernah ngutang sama orang, aku baru nawarin ini, aku dibilang pengemis. Gimana coba ini? Dia cuma bilang aku simpel. Kok, ingat nggak waktu kamu buka kafe? Ingat? Kenapa? Itu eh, bosnya Oren, oren. Oren, Oren punya itu telepon aku memang waktu itu. Bro, aku minta tolong dong. Bisa nggak masukin ini ke kafe? Oh iya bu, nggak apa-apa masuk aja. Nah itu sama nggak kok? Minta tolong kan? Istilahnya kan sama kan istilahnya ya, kayak minta tolong ke aku karena aku punya fasilitas ini. Oke, ya juga ya. Awal-awal kerjaan ya gitu ya memang ya. Ya udah dari situ aku lebih memantapkan memantapkan aku punya mindset lah maksudnya untuk Yang kamu ditolak. Satu lagi itu. ditolak satu lagi. Oh, Deket lah. iya ada satu lagi juga teman dekat lagi. Udah temenan Dia 20 udah tahun. pede. Bakal Udah pede closing. bakal closing Ngomong nih. aku. Bakal Aku closing masih siap. closing ini. Aku Pasti. udah dipanggil ke kantornya, ayo main ke kantor yuk. Ternyata nyampe kantornya tahu nggak teman-teman? Cuman ngomong gini, bro, jujur ya, kalau kamu nawarin asuransi, banyak yang nawarin aku dari bank nawarin aku asuransi. Tapi orang asuransinya nggak bakal tak boleh masuk. Saking karena kamu temanku, kamu boleh masuk nggak apa-apa. Tapi jangan tawarin asuransi ya. Deng, mati aku. Wes. Aduh, aku pikir-pikir ini ya, soro juga ya. Jadi akhirnya aku berusaha sebisa mungkin, oke, aku masuk ke komunitasnya mamaku. Karaoke itu loh, ayah itu loh, yang bisa karaoke itu loh. Aku nggak suka karaoke, akhirnya aku dengerin tuh ayah isu nyanyi nyanyi. Ya udah, aku berusaha tuh baur itu. Akhirnya bisa dapat closing juga di situ, gitu loh teman-teman. Awal mulanya seperti itu. Apalagi ya Beb, mungkin aku ada yang kelewatan. Ya. Oh, pertama nggak serius kan masih An itu ya? Oh iya, pertama Masih tuh masih kerja nggak yang lain kan? serius, Masih karena kerja aku apa? masih melirik-lirik kerjaan lain yang maksudnya ibarat itu ya inilah makanya pentingnya pergaulan ya. Kalau kita pergaulan sama orang positif pasti hasilnya positif. Tapi kalau misalnya kita gaulnya sama orang-orang negatif, akhirnya ya ketipu orang lagi. Masa Ya, jadi taruh duit ya? yang penting kerjaannya dia tuh selalu yang taruh duit, invest intinya. Nggak ada yang maksudnya apa Iya, kita dapat tanpa duit. modal ya. Tapi di sini aku belajar teman-teman. Aku kasih ini ya. Kalau kalian mau kerja, kerja yang bagus itu benarnya ada dua. Kalian bisa pakai. Kalian antara pakai kalian punya duit yang banyak, cash. Ya kalian pegang cash, kalian bisa buka usaha. Atau satunya kalian bisa pakai namanya people's power. Yang dimana pro-nya pakai people's power. Yang dimana tentunya energinya harus besar. Tapi nggak butuh duit intinya. Jadi kalian, kalau aku dari dulu kerjaanku tuh simple. Aku ada duit, aku invest. Yang dimana ya itu belum tentu untung sebenarnya.
Tapi kalau aku di pro ini, anggapannya kan aku kan cuman ya people's power itu tadi. Aku butuh energi yang besar, tapi aku nggak rugi apa-apa. Kalau aku dulu di kerjaanku yang lama, aku cuman simple kok. Oke, aku kerja, aku taruh duit. Taruh duit ini aku nggak tahu BEP kapan, untungnya kapan. Walaupun nanti ada untungnya, aku belum tentu bisa nikmati. Karena apa? Karena aku harus muterin lagi, besarin lagi usaha lainnya kan. Jadi aku nggak tahu kapan aku bisa nikmati duit ini. Syukur-syukur bisa BEP. Tapi kalau di Prudential ini simple teman-teman. Aku kerja, aku dapat duitnya, aku kumpulin asetnya, gitu loh. Jadi tahu kan perbandingannya tuh kayak aku tuh mikir dulu awal waktu jadi agent, aku memberanikan diri, aku mindsetku simple kok. Jadi di pro ini apa sih simpelnya? Kita nawarin orang ditolak, ditunda ya sudah, gitu loh. Mungkin tadi dipukuli orang, enggak kan? Enggak mungkin toh. Kau nawarin polis tak tonjok loh kan? Enggak mungkin toh kayak gitu. Simple loh teman-teman. Kalau aku kerja dulu itu ya aku harus masih nunggu BEP ya lah syukur-syukur BP ya. Belum tentu cuan juga. Resiko kehilangan duit besar, ngurusi supplier, ngurusi SDM. Kalau di sini kan aku apa? Ya udah, aku kerja, ditolak orang, aku kerja lagi, aku dapat duit, aku ngumpulin aset. Jadi harus dibedain teman-teman. Kita kerjanya ini mau pakai antara kamu mau pakai duitmu yang buat kamu kerja, apa kamu mau pakai people's power. Kalau aku karena aku sudah pernah merasakan aku kerjanya pakai duit, that's why kenapa aku memilih jalur kedua ini aku pakai people's power. Gitu loh. Udah moderatornya. Moderator itu sih perkenalan singkatku di Prudential sih kayak gitu sih. Aku mulai mengubah pola pikirku sih. Seperti itu. Mau tanya lebih detail tanya aku. Moderator kerja. Ini MC-nya nggak dikasih pesen loh, True Talk Show loh. Gitu ya. Aduh, Loh, aku luar udah ngomong biasa. lagi. Nggak usah, nggak usah. Oke, teman-teman, kesimpulannya tadi kita belajar dari seorang pebisnis yang sebenarnya dia bukan orang yang dalam tanda kutip istilahnya kayak terlalu kepepet butuh uang ya. Tapi sebenarnya karena jebakan Kepepet loh. kepepet ya, tapi gengsinya masih tinggi. Gengsinya masih tinggi. Nah, Kepepet karena kan kita kebutuhan banyak, ya toh. Anak ada ada dua, dua. listrik air, Hmm. rumah berapa, udah gitu kan. Nah, Kita kepepet gitu loh. Karena kan kita ya maunya kasih yang terbaik buat anak sih. Ini betul. kayak itu sih. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan ya ketemu Betul, Prudential ya. betul. Meskipun awalnya kayak dalam tanda kutip kejebak ya. Kejebak. Jadi buat teman-teman agent kalau kita ngerekrut dan kita ketemu tipe pebisnis yang seperti awalnya kayak gengsi, itu sudah wajar. Bener ya aku ya? Wajar. Karena namanya Wajar. mereka pebisnis, mereka udah biasa dengan namanya resiko. Jadi ketika ditawarin bisnis asuransi, mereka langsung responnya kayak kita sendiri lah. Misalnya kita udah punya bisnis yang udah jalan. Meskipun mungkin ya kita juga kayak merangkak kayak dalam kondisi yang kembang kempis, kita ditawarin asuransi, pasti kita responnya akan selalu menolak. Hmm. Tapi bagaimana kita sebagai agent dan seorang leader, kita tetap konsisten untuk kita ini deketin mereka. Sampai pada akhirnya momen yang akan membuktikan sendiri. Ya. Nah, kok tadi ada pertanyaan yang saya terlintas itu, pas Koko tadi join kan, satu kan memang karena ada orang yang butuh. Yang kedua, Koko kan masuk ke komunitas AI tadi ya, karaoke. Yes. Terus langsung closing. Memaksakan diri. Nah, Nggak langsung closing sih. oh nggak Aku, langsung ya? aku ibarat Berapa aku kali? ya pendekatan ke AI itu Hmm, ya paling ada nemenin mamaku 3 kali, 4 kali karaoke 3 gitu. kali karaoke. Mm-mm. Terus waktu di karaoke momen ngomongnya kapan, Gu? Momen ngomongnya ya aku minta tolong mamaku, ma aku mau ketemu orang itu, aku mau jelas no sharing asuransi, intinya gitu. Jadi pertama tuh karaoke bareng-bareng, senang-senang dulu, Ya, setelah itu baru menol. janjian gitu Benar. ya. Kita kan jadi orang yang asik, baru janjian ketemu ngobrol. Oke. Bukan Terus proposal lah, tapi ya belum closing. proposal. Oke. Itu pas ketemu langsung ngobrol asuransiku atau mamanya Koko yang bantuin ngomong ini ada anakku di asuransi gitu. Anakku mau sharing asuransi, Oh, langsung bisa ngomong ya. ngomongin waktunya. Kan kebetulan Oke. kamu ya butuh, katanya kapan hari ya nyari. Ya ini nggak ada yang kebetulan ya. Oh, oke. Jadi ya udah, Oh, 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 oh. beranikan diri, keluarin proposal, aku sharing. Oh, itu closing produk apa, Bu? Dulu kesehatan waktu itu, Oh, kesehatan ya. kesehatan. 2022 itu ya. 2022 kesehatan. Mm, 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 Terus ada lagi temennya mama itu berdoa ketemu mama di vihara. mm. Ya udah, ini nggak, aku nggak ngomong leader lain. Maksudnya ada leader yang maksudnya sudah lebih senior daripada aku 20 tahun. Mm. Anggapnya dia kan mau operasi tulang belakang ini AI-nya, istrinya. Tapi kan kayak ibarat itu agentnya yang dulu, aku nggak tahu maksudnya, entah dia kan nggak ada sistem kayak kantor Mm, kayak mm. kayak kita gini kan, Kayak ya gitu. mungkin nggak ada. Jadi mungkin dia nggak tahu kalau misalnya ada GIO atau gimana. Tapi aku Mm, ngomong ambil susu itu waktu itu temannya mamaku itu, mm, istrinya susu ini bisa GIO. mm. Tak coba tak bantu yuk, Su. Di Oh, servicing enggak berarti kok ya. mungkin, iya enggak Mm, mungkin agentnya ini loh 20 tahun, enggak bisa.
ngomong nggak Bilang bisa, nggak nggak bisa. bisa. Mm-mm. Tapi aku mati-matian, aku bilang, karena kita ini kan datang sistem terus. That's why ini kenapa pentingnya datang sistem ya. Betul. Karena kan kita tahu nih, ketentuan, Update ya, Bu. ya update Mm-mm. polisi ini apa, Mm-mm. kita tahu. Mm-mm. Jadi aku bilang mati-matian, Su, percaya aku. Pindah ke aku bantuin. Bisa. Mm-mm. Dan puji Tuhan ya, ternyata bisa. Langsung Bisa. November pindah, Mm. eh operasi langsung Mm. cair juga sih. Tuh. Wih, mantep ya. Itu ya awal mulanya yang meyakinkan, lebih yakin lagi di bisnis ini sih sebenarnya kayak gitu. Terbukti dari berbagai klaim orang tua sendiri, terus di sekitar-sekitar juga ada klaim cair semua ya. Benar. Terus kok kalau boleh tahu, berarti waktu awal itu marketnya kebanyakan dari mama ini ceritanya ya? Enggak juga? Enggak Ada yang juga lain sih. begitu? Ya, Pak. Loh, enggak. Loh, Loh. jadi gini, awal-awal itu kan ya kita diarahkan ya sama leader kita ya, ibarat itu ya, ya kita akhirnya kita yang jemput bola. Jadi ibarat itu kayak aku tuh awal-awal kan tahu dewek istriku, aku ketemu orang tuh mau males. Soalnya kan ketemu orang itu dulu dari kerjaan dulu ya, boten-boten lah nawari apa kerjaan sing keluarno duit lah atau eh ya intinya aku ketemu orang dulu tuh males. Hmm. Cuman aku tuh sejak aku join di Pro ini aku berusaha mengubah mindsetku, akhirnya aku ya melok komunitas kayak badminton. Aku ya nggak seneng badminton, tapi akhirnya kita ya ada bikin bikin komunitas badminton karena tahu kan kita tujuannya mau rekrut atau mau selling, buat tujuannya ya buat pro sebenarnya, bangun market juga sebenarnya. Kalau ditanya awal-awal aku sudah ke beberapa temanku aku sharing sudah, tapi ya ditunda semua ya, ada sing nyelokno pengemis lah, ada sing maksudnya nolak aku jangan bahas asuransi lah, itu sudah tak itu. Cuman kan aku aku tuh lebih berani lek nawari orang sing ibarat itu bukan ke tiar dekatku sejak kejadian itu. Jadi aku orang sing ya even nggak sebab aku kenal aku tawari, aku izin aja aku mau minta sharing Kak. Gitu loh. Itu sih. Jadi awal mulanya itu ya susah-susah Kak. Ya. Tapi momen struggle-nya gimana ya, kok Mbak Cece ya mungkin ya? Karena kan kalian dari pebisnis yang biasanya orang datang ke kalian atau bisnis udah running ya. Hmm. Maksudnya kita nggak terlalu yang jemput bola, datengin orang, prospek kayak tadi ditolak sebagai pengemis, macam-macam. Nah, struggle-nya gimana nih, Ce? Ya kalau aku mama struggle-nya harus berubah jadi ekstrovert, ya kan? Gak Dari gampang loh. introvert jadi ekstrovert, ya kan? Karena dulu aku nggak suka butuh temen gitu loh. Jadi mau nggak mau intinya aku dibilang sama aku sampai bingung. Front, aku nih ngapain ya? Orang pertama jadi agent ini kan bingung. Aku nih ngapain ya nanti? Ya Cici ketemu aja sama temennya Cici, kontak-kontak, WA, bales IG story apa ya kayak gitu kayak biasa. Dulu oh gak bakal aku. Orang sing bakal nanti harus sing kontak aku dulu. Mau nggak mau aku harus apa? Mengubah aku yang harus yang reach out orang dulu. Ini gitu. Jadi pagi aku mari antar anak, itu aku bakal harus ketemu orang satu, minim satu. Jadi aku bakal, C, ngopi yuk. Enggak, kalau misalkan enggak ada, aku pasti, misalkan kalau kita mari antar anak, kadang kan ada sing ngumpul, ada apa, aku ikut. Intinya walaupun ah, dia nggak mau aku berdua, misalkan nggak mau berdua, nggak mau maksudnya aku nggak ketemu janji temu, aku intinya harus ketemu orang. Antara itu mau rame-rame, mau apa, yang penting keluar dari rumah intinya kayak gitu. Jadi yang dulu aku bakal stay di rumah, aku mau nggak mau, mari antar anak aku harus ketemu orang. Antara ikut ikut dulu itu ikut mama kelas ini misalnya ngajak, ayo Mek ikut, ya wes aku ikut. Intinya aku gak kenal cedek ya, mau nggak mau aku melok, wes gitu. Sementing aku untungnya aku tuh udah branding dek, aku punya IG. Jadi mereka tahu kok aku ini dek insurance gitu loh. Aku kan masih aku branding, aku bagian dari MRT Group ya biarin orang pasti udah tahu kan. Jadi eh intinya aku kalau kumpul ya aku nggak bahas insurance kok. Ya sementing aku tahu. Oh mereka ini lagi cerita apa. Oh Cici ini punya anak berapa. Jadi bukan aku yang. Jadi kalau kalian ngomong, oh kita ini harus pintar ngomong bla 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 bla. Enggak. Malah kita harus menjadi pendengar yang baik kalau di bisnis insurance. Bukan yang pintar ngomong lah menurutku. Jadi pendengar yang baik. Kenapa? Pendengar yang baik ini gunanya apa? Kita tahu fact finding dari orang itu. Oh orang ini nggak kerja. Misalkan ya jadi temen, oh temanku ini nggak kerja. Punya anak dua. Bojo iki kerja ini. Itu waktunya momen
kumpul bareng itu kalian tuh tahu oh mereka lagi ngomong apa. Struggle-nya ya pertama aku tuh buat aku harus bikin schedule, aku harus ketemu orang itu loh struggle-nya. Apalagi kan kita kalau mama-mama, aduh Lek Isa aku di rumah bersih-bersih ya kan. Habis itu ngurus anak, yes momen kita kan kalau jadi mama-mama tuh mikirnya apa? Mari urus anak, tidur anak, rest bentar, kayak gitu lagi atau kayak aku mau nggak mau di sini harus ketemu orang. Itu struggle-nya pertama itu. Lalu pertama ya mau harus belajar ulang lagi. Kenapa? Otakku ini udah vakum belajar jadi ibu-ibu ya kan. Jadi sampai Efron tuh sampai sepupu, Cek kamu kok jadi bodoh ya Cek. Jadi iya memang aku merasa kalau kita ya, aku jujur kalau kita jadi rumah kita rutinitasnya itu toh ya kan. Jadi nggak ada lengga kalau di rumah ya. Lek dulu niatnya gosip apa ya toh lek kayak gitu. Mikirnya sing itu toh. Tapi kalau dari kerjaannya aku sadar dari kerjanya Pru ini. Oh, aku dapat ilmu yang lain. Ilmu lain apa? Misalkan aku ketemu ibu. Ibu ini kerjaannya ini. Aku kan belajar. Ibu ini punya usaha ini. Oh ya apa C cara kayak gini. Belajar lagi kan. Ya toh. Ya itu. Maksudnya kalau di kerjaan Pru ini menurutku ya. Kita tuh belajar baru dan lagi. Itu loh. Situ kalau aku itu mengubah, aku dulu yang introvert jadi ekstrovert, reach out orang. Habis itu aku yang dulu nggak suka olahraga ya. Mau nggak mau karena di pro, anggap aja kita kan sudah ada goal ya. Kita mau jadi builder. Jadi kan harus rekrut orang kan. Caranya apa kalau sekarang gampang untuk mendekatkan ketemu orang apa? Ya lewat olahraga ya menurutku kalau sekarang itu. Apalagi sekarang misalkan sekarang pedal ya lagi musimnya. Dulu aku ya gak bakal aku namanya nge-gym apa ya loh. Karena sudah ada goal yang jelas. Mau nggak mau dari yang nggak suka harus jadi suka gitu loh. Nah, struggle-mu. Ternyata lucu ya, punya masalah sendiri-sendiri ya, mak-mak sama Iya. bapak-bapak ya. Jadi kalau dia tak lihat struggle-nya itu ya, dia itu kelihatan kerja tapi ya bukan kerja sih sebenarnya. Menyibukkan diri bukan hal-hal ya kayak nyetrika lah, apalah. Kelihatan produktif aja sebenarnya. Kalau aku sih ya struggle-nya awal-awal tuh gini teman-teman. Struggleku adalah punya dua leader yang ya kayak gini. Di kantor leaderku kayak gitu, tipenya sama kayak dia kan Taurus. Sama leaderku juga Taurus yang Efron tuh. Jadi di rumah diceramain kayak gini, ya kayak gini kan tipikalnya. Tapi dulu padahal nggak kayak gini teman-teman. Dia dulu lebih nurut, sekarang enggak. Sekarang lebih cerewet daripada aku gitu loh. Bisa jadi pro. Lucunya pro ini bukan lucunya sih ya, hal baik ya, hal positifnya tuh gitu loh. Bisa ngubah orang yang dulunya kayak gitu. Jadi kayak gini, temennya dia dulu tuh teman-teman, cuma ada 3. Aku ingat, Melko, Melci, ambek Melisa. Bener nggak? Pokoknya triple M, 3 M wis. Temennya itu tok. Dia sejak pacaran mbak aku baru temennya ya udah akeh, tapi ya gak cedek. Gitu loh. Sejak diprui temennya jauh lebih wakeh daripada aku. Aku sampai, oh ini nang dia sih. Oh ya sih, aku lagi pedal sampai ini. Oh ya di mana? Aku cek fitness sampai ada ini. Ya toh, habis ini apa yoga tah? Apa renang lagi tah? Apa? Iya. Jadi gini teman-teman, itu yang dia ngomongin benar karena setiap pagi kan ngantar anak sekolah. Setelah ngantar anak sekolah, eh dia ketemu orang, aku ketemu orang sendiri. Setelah itu udah tahu sampai sore siang dia jemput anak sekolah ngantar anak les. Aku tetap ketemu orang terus. Jadi kita rutinitas kayak gitu. Kalau ditanya awalnya aku struggle apa? Ya struggle-nya banyak ya. Udah kebutuhan banyak kan mikirin anak juga kan. Kita mau ngasih yang terbaik, uang sekolah anak sekarang berapa, uang les gitu banyak. Juga sama maksudnya awal-awal jadi agent itu income kita berapa ya? 7 juta ya. 7 juta 8 juta lah. Karena kan tahu sendiri agent. Ya cuma segini lah aku bisa nyari dewe ya toh. Kan sih gengsi lah kita. Ada gengsinya juga. Itu yang susah banget ngilangin gengsi. Sekarang beda Bu. Karena income-nya sudah beda. Enggak sih. Nanti ditanya Enggak di gitu aksi lah. kayaknya ya. Enggak gitu lah. Karena aku juga mengalami gini loh. Ketika aku jadi agent, aku income segini. Aku bisa ngitung lah. Kita pebisnis lah. Kita bisa ngitung. Waktu kamu jadi agent, income segini. Waktu kamu jadi AB, income-nya sudah naiknya udah 4 kali lipat. Begitu kamu jadi AB lagi, income naiknya itu udah ya
Tanya ke Ricky ya. Ricky nggak tahu. Gitu loh. Jadi ini tuh bukan cuman sekedar aku ngomong kayak gini, enggak. Karena aku pun juga udah ngalamin. Gitu loh. Aku bisa pergi kemana-mana juga gara-gara Prudential. Sorry to say ya, aku kalau dulu even aku punya duit, aku ya gak bakal mau pergi kayak Eropa, kayak Prudential kasih loh. Eman, Ini buat pipis gila. lagi, suntik dana lagi ya. Orang Mbak, ya gak juga sih, Bali lah ya. Jadi gini teman-teman, aku tuh, kita tuh bisnis kita tuh saya lihat lah perusahaan yang bagus gimana sama perusahaan gak bagus gimana. Kita bisa tahu dari segi komisi, dari segi dia mentreatment kita. Kita kan sama Prudential ini bukan kita pegawai, kita partnership with Prudential. Lain kalau kamu MLM kita ngomong downline. Kalau kita ini partner ya. Jadi bedain hal itu. Gitu loh. Kalau di Prudential itu trip pertama kita paling berkesan ya. Kita langsung PCC bareng Kuriki juga waktu itu di Venice. Gila teman-teman, hotelnya satu malam dicek sama istriku 15 juta. Gitu loh. Pesawat Emirates. Gitu loh. Jadi wah, trip pertama itu berkesan ya. Jadi makanya itu kita ketagihan trip-trip Prudential lainnya. Jadi teman-teman enaknya itu di Peru itu apa ya? Kamu kerja, sekalian itu 2 pulau itu terlampaui. Komisi 2 tahun kalau kamu jualan UPJ. Tapi kalau kalau kesehatan ada yang seumur hidup juga, ada yang ya 5 tahun juga ada gitu loh. Bayangin, kerjaan di luar mana yang kasih kalian komisi segitu. Coba kasih tahu aku. Coba hitung-hitungan sama aku. Tapi udah nggak dipotong biaya apa-apa loh. Dan komisinya ini 2 tahun loh. Di luar sana ada tak kerjaan sih kayak gini. Kalau menurutku sih secara logika aku berpikir dan aku udah ngerjain bisnisnya, aku belum nemu sih kerjaan yang kayak gini. Memang kita kerjaan ini otomatis energi kita besar. Tapi fair dong, kamu udah nggak keluar duit, masa nggak mau keluar energi yang besar? Bener nggak? Logikanya kan kayak gitu. Kalau sampai kalian udah tahu nggak keluar duit dan dapat duitnya banyak, tapi kalian nggak mau keluar energi, ya jadi putri aja di rumah kayak dia dulu. Bener nggak? Enak. Kawin Itu dulu loh. sama orang kaya tuh. Nah, itu loh. Masalahnya kawin sama orang kaya juga nggak enak juga. Kan gitu, kan diatur-atur. Kalau dia sekarang nggak perlu ngatur. Dia mau pergi ke gym ya tinggal ke gym ya toh. Wong Betul. duitnya di dia semua ya atau penjualan gimana. Kan gitu. Betul, betul. Gitu sih. Tapi Setuju. kalau tanya struggle-nya, jujur aku ngomong sama kamu teman-teman. Teman-teman sekalian ya, kalau struggle-nya tuh nggak ada dibandingin apa-apa sih sama kerjaanku yang dulu-dulu. Hmm. Serius. Karena kita bingung ketemu yang aneh-aneh lah. Bingung duitnya ketilep orang lah. Hmm. Kerjaan itu apa sih, simple sih paling teman-teman. Ya, kita cuman ketemu orang, rekrutin, ketemu orang selling. Hmm. Sekarang pertanyaanku sih simple. Perusahaan apapun pasti butuh selling, bener nggak? Kalau nggak butuh, Betul. nggak selling, dia apa membayar karyawan? Kan kayak gitu. That's why jangan malu untuk selling lah. Kalau kayak gitu, bener nggak? Rekrut juga kita nggak bujui orang kok, kita nggak kasih dia nggak suruh bayar apa-apa kok. Ya toh agent, kalau bagus kamu jalanin, kalau sesuai visi kita sama ya kamu jalanin, kita partnership. Kalau enggak kan juga nggak apa-apa, kita temenan aja kayak biasa, gitu loh. Mungkin nanti ada suatu momen ketika dia mau jalanin bisnisnya, gitu loh. Tapi kan kita tahu nih, maksudnya kita ini ke depannya mau 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 nggak jadi berkat buat orang lain, mau nggak jadi berkat buat keluarganya. Otomatis kalau income-nya bertumbuh kan kita juga jadi berkat buat mereka sama keluarganya kan kayak gitu loh. That's why kenapa kalau orang tanya aku kenapa aku jalan bisnis ini, kalian harus sadar dulu, harus yakin dulu, gitu loh. Maumu apa di sini, gitu loh. Contoh, aku sadar kondisiku sekarang, aku mau kasih yang terbaik buat anak-anakku. Urgensinya ada dong. Aku mau ngapain di sini? Aku mau kasih terbaik buat anak-anakku. Tujuan goal jangka panjangnya apa? Ya aku mau terus lah bisa kayak Koriki, bisa kayak Cirin, apa-apa. Karena aku mau. Dan aku rela, aku mau untuk ngosongin gelas awalnya, aku mau belajar. Nggak ada teman-teman mau kerja awal-awal itu nggak belajar, nggak ada. Kecuali kamu invest. Invest kamu taruh duit di orang, tapi kamu nggak tahu nih duit ini dipakai buat apa. Ya toh, dipakai buat apa, terus dikerjain dibuat apa juga nggak tahu, dibuat bayar apa kamu juga nggak tahu, namanya kamu invest kok. Tapi kalau di sini kan kita, awal mulanya adalah kita, di mana kita ini sebagai individu yang awalnya kita mau belajar ngosongin gelas, sehingga wadahnya kita besar, kita bisa law of attraction other people, orang sekitar kita, yang di mana kita ini sebagai contoh, di mana kita pondasinya. Orang bisa lihat kita, oh ini loh, mau jadi soal tracing gimana sih, oh soal trik kayak gini, oke, aku mau coba nih, aku bisa nih kayak kayak Kuriki atau bisa kayak istri saya. Tapi kan dari mana itu ada kalau nggak
dari diri kalian sendiri, itu loh main poinnya. Jadi kesadaran, kemauan, itu perubahan mindset itu semua dari aku sendiri. Mau nggak kalian mau berubah dulu nggak di sini? Mau nggak kalian coba-coba benar-benar coba sungguh-sungguh di sini sehingga menghasilkan sesuatu buat diri kalian? Nantinya kalian pasti punya belief yang dimana kalian bisa attract other people for the positive way ya tentunya ya. Terlepas itu mau dari pro atau enggak. Tapi paling enggak pro ini positive way sih menurutku. Benar-benar maksudnya aku utang budi sama pro, aku juga maksudnya ibarat yang maksudnya benar-benar maksudnya dia change my life lah. Jadi dulu orang kalau lihat aku, oh iya, soal trik ini banyak duit, makanya orang mau deket sama dia. Tapi sekarang enggak. Orang lihat aku, soal trik yang punya apa? Yang punya value. Itu yang bedain. Ya, kalau kalian kalau bisnis di luar sana ya udah, kalian jual barang ya sudah. Transaksi jual beli tok. Tapi kalau di Pro ini after salesnya ini yang menentukan, oh iya, kalian ini orang yang punya value ya, punya oh orang ini sama mandang kita ini orang yang bagaimana ya, itu cuma di Pro teman-teman. Itu yang bedain. Begitu kalian jadi orang bagus di Pro, percayalah aku tadi udah ngomong sama Koriki, godaan banyak. Karena kalau kita bagus di Pro, mau kerjaan apapun pasti lebih bagus. Percaya aku. Ini aku teman-teman, aku cerita sama teman-teman. Ini aku fair apa adanya. Yang tadi aku dibilang sama klienku awalku dibilang aku pengemis itu, tahun kedua dia ngambil aku paling gede loh, 1,1 M. Gila nggak? Dan dia waktu tahun itu, waktu jadi AAB, aku ditawari kerja dengan gaji 75 juta 1 bulan. Aku nggak mau. Ya, 3 kali waktu tahun itu aku sampai cerita sama istriku, aku juga ngomongnya aku tawari kerja ini apa? Wis kamu banyak doa juga, kamu pikir no, kamu ya ada tim. Tapi bersyukurnya aku menolak itu dan waktu tahun itu aku tawar 3 kali, dikasih gaji 75 juta, aku tolak. Di akhir tahun dia bantu aku, dia ngambil buat keluarganya. Itu ya benar musia Tuhan ya. Kalau aku mengiyakan itu, aku juga nggak bisa ketemu AB pertamaku, AB ku juga. Ya itu rencana Tuhan ya. Maksudnya that's why kenapa orang lihat di kita itu jangan maksudnya gini teman-teman. Kalian sebagai agent, oke kalian coba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak berhasil. Terus kalian coba, oke closing cuma 1 polis, habis itu kalian nggak jadi agent gitu. Terus kalau kalian nggak jadi agent yang 1 polis sudah closing ini loh, tanggung jawabnya gimana? Kan kayak gitu, bener nggak? Kalau kalian sudah nawar 3 bulan nggak dan nggak berhasil, habis gitu kalian leave dari Prudential, apa yang terjadi? Ya untung aja aku nggak ngambil di orang itu kan gitu logikanya. Kenapa? Kalau aku ngambil di orang itu, mati aku nggak ada agent, mari gitu. Lah, aku di sini untuk membuktikan hal itu. Orang ngambil di aku, ya aku pasti stay di Prudential. Kan kayak gitu. Jangan jadi kayak ibarat itu apa ya, tikus loncat lah ya. Tikus loncat itu ibarat kamu mau komisi ya, tapi kamu nggak mau itunya. Orang lihat kamu udah beda, gitu loh. Tapi kalau orang ini sudah ibarat itu kita sudah komitmen di sini, kita ngelakuin dengan baik, kita punya value yang baik di Prudential, percayalah aku lah, godaan lebih banyak, orang mentawari kamu kerja lebih banyak. Tapi aku tetap stay di sini karena aku punya utang budi sama Prudential. Gitu teman-teman. Hmm. Mantap sekali jawabannya ya. Oke, kasih aplaus dulu. Thank you. Pak Rem, kamu tanya dulu. Oke, tak sambung dulu aja ya kok. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin pengen tahu akar mulanya waktu direkrut sama Tan Irin, ataukah mungkin entah apa yang membuat kalian, maksud saya, visi apa yang ditanamkan ketika pertama kali kalian join, sehingga itu membuat kalian itu kayak ngejar itu meskipun dengan kayak tadi dibilang pengemis, dibilang ditolak apa segala macam, kalian itu nggak menyerah di tengah jalan gitu loh. Malah akhirnya bisa membuktikan omongan itu menjadi sebaliknya. Pasti ada something visi yang ditanamkan sama mungkin Tatan Irin atau Efron sebagai leadernya. Ada nggak? Ya, kalau aku ya itu Hmm. Duit. Duit gak usah ditanya ya. duit. Ya itu aku cuma royalti itu. Royalty ya. Karena nggak ada bisnis lain selain menurutku Hmm. aku baru tahu itu kan cuma dari Prudential ada Iya. royalti ini. Oke. Karena kan aku mikir yang bisa jatuh ke aku dan anak-anak Hmm. misalkan Legacy. ya legacy Hmm. ini Hmm. gitu loh. Karena bisnis lain belum ada Hmm. gitu loh. Ya itu sing aku kejar. Oke. Karena itu kenapa kok aku maksudnya misalkan aku merekrut orang mau apa, ya itu yang tak jual Oke. legacy ini karena di tempat lain belum ada Hmm. gitu loh.
Oke. Ya itu aja kalau aku, Oke. mindsetnya itu. Oke. Kalau aku beda, jujur aja. Karena Balik. kebutuhan istriku banyak, kebutuhan anakku banyak. Nyalonnya Jadi gitu ya aku. awalnya beda. Jadi kalau yang ditanamkan di Hmm. aku itu awalnya itu adalah menurutku adalah gini, urgensiku. Karena aku tuh kan sayang sama anakku. Hmm. Aku tuh ya pengen ngasih yang terbaik lah buat anakku. Sama istri, istri nomor 2. Sama istri itu ya sayang, sayang, Iya, saya. sayang lah ya toh. Ya intinya tujuan awalnya adalah ya mau sampai kapan sih kayak gini Hmm. terus kerja ini nggak ada untungnya terus ya Hmm. toh. Maksudnya kebutuhan ini tambah banyak. Anak udah mau masuk waktu itu Shannon ya berarti kan kelas 1 SD toh. SD. Iya mau 1 SD uang Hmm. pangkal aja berapa? Mahal. Ya Ya. toh. Habis itu ya ada anak kedua uang les apa lah. Terus kalau Hmm. aku kayak gini terus lama-lama kan nyantek uangnya. Kan kayak Betul. gitu. Aku harus something, aku punya pola pikir yang harus aku ubah yang dimana aku harus coba mengkosongkan gelas itu Hmm. biar apa? Aku biar bisa growing up gitu loh. Hmm. Punya grow Hmm. mindset gitu loh. Ibaratnya aku Hmm. tuh Hmm. ya cok stuck di sini terus gitu loh. Toh aku juga nggak rugi apa-apa kan. Maksudnya di Ya, sini tuh aku tuh ya wes gak setor modal gak nothing apa-apa tulus wes. lah ya. Iya nanti Coba tulus aja, wes. heeh, sukses Get enggak. no urgensiku Hmm. ya ono. Aku Hmm. cuman pola pikirku tak ubah aku nanti tulus ya wes. Gas Jalan aja. aja. Oke, Segitu aja. mantap. Terlebih kalau misalnya nanti dimusuhi konco. Aku mikir lainnya sih. Maksudnya aku lebih mikir misalnya anakku gak bisa makan daripada aku misalnya dijauhi konco. Jauhi konco itu cuma teman-teman. Bila ada duitnya lagi ya balik lagi kok teman-teman itu. Tapi kan dari situ kita bisa nilai ya teman yang baik Ya, sama teman yang gak baik kan kayak gitu iya, kan. betul Kayak betul. gitu loh. Betul betul. Gitu Oke, sih. thank you. Oh iya, eh, mau mencoba lebih dalam. Eh, Tadi kan sempat cerita kalau agennya Mama kan pergi. Nah, apakah nggak ada saran-saran dari Mama ataupun ini kok milih Efron atau kok nggak Koriki gitu loh? Ya. Itu kan lebih dalam toh, lebih dalam. Heeh. Bukan gitu, enggak waktu itu soalnya Ko Riki nggak ngajak aku jadi agent. Malah aku kontak toh, ya aku kontak mamaku. Ternyata ya kok kebetulan kok sepupunya istriku dulu waktu itu. Tapi udah tahu sama udah kenal sama Koriki. Ko Riki aku tahu sebagai cuman agent mamaku. Kenal ngomong-ngomongan nggak? Oh Oh, nggak pernah enggak pernah ngomongan. juga. Yo, selamat iku sih. Lek kenal kan nggak mungkin lek gak direkrut sama Pak Riki kan Iya, gitu. iya. Jadi Riki dulu yang bantuin awal-awal mamaku itu. Oke, oke. Waktu 2021 ya, Beb ya? Iya, itu. Oke. Yang Terus, kedua, hmm, bro, itu kan pencapaian tahun pertama itu kan luar biasa ya. tahun Kamu kedua waktu langsung aku AB sih, yang luar biasa. promosi AB AB ke AB. ke AB. Heeh. Sekaligus kamu dapat yang PC itu kan. Isi, betul. Nah, itu kan luar biasa. Hmm, Untuk orang baru itu kan pencapaian yang menurutku nggak semua orang baru bisa ngelakuin betul. itu. Kalau orang lama ya nggak heran karena dia Heeh, udah tahu jalannya, udah tahu lika-likunya kan. heeh. Yang amaze itu apa yang kamu lakuin sehingga kamu bisa dapat PC? Oke. Apakah kamu ini tipikal orang yang hard selling, semua Heeh. orang hajar, atau kamu yang soft selling, main koneksi, kemudian main referensi, atau gimana? Oke, Boleh nggak di-sharing kan? aku sharing ya. Itu tahunku itu benernya tahun pencapaianku itu sekaligus tahun terberatku sebenarnya sebagai agent prudential aku cerita. Karena kenapa? Waktu itu ada 7 polis juga lapse karena 7 polis lapse karena ya orangnya nggak minta bayar, nggak bisa bayar dan aku harus ganti orang itu karena udah 1 bulan premi free look nggak keburu. Ya toh, aku ganti orang itu karena ya memang ya bukan karena kita ya kamu dipandang elek lah, anggap aja ya ibarat ya udahlah ini kewajibanku lah. Aku ganti itu 6 juta sekian juga. Dan waktu tahun itu juga klienku yang ngambil aku bulan Februari meninggal. Meninggal di bulan November. Puji Tuhan klaimnya ya lancar semua. Kesehatan sama dia ada UP yang lama-lama. Yang aku cerita tadi yang maksudnya dikenalin sama mamaku, aku bantuin istrinya, suaminya meninggal waktu itu. Jadi benar-benar waktu itu gak tahu ya teman-teman. Aku cuman bisa sharing gitu, teman-teman. Klaimku sampai detik ini, kalau teman-teman percaya aku 3 tahun di Bro. Klaimku itu puluhan lebih lah, hampir ratusan lah. Aku boleh ngomong, fair ngomong, klaimku.
Aku juga nggak tahu karena klaim banyak anak-anak atau orang tua juga, tapi Tuhan itu ngasih aku tuh kayak ibarat, oh ya, kamu lek mau tak siapno jadi leader yang besar ya, pasti kamu tak kasih cobaan yang lebih. Jadi memang waktu itu klaim-klaimanku di tahun ini pun juga banyak, di tahun itu pun juga banyak. Jadi aku tetap gini teman-teman, agent-agent yang tak promosikan tahun itu sebenarnya udah tak rekrut dari tahun sebelumnya. Jadi tak siapin, kan sudah ada berarti, ibarat itu sudah ada mat bahannya lah, sing mau tak promosiin. Nah, kok ya tepat waktu itu agentku ya mau jalan waktu itu. Agentku ya mau nyoba dek pro, fokus, aku nemeni terus, klaim ngurusi apa ya banyak. Juga aku tetap rekrut ya, bukan aku nggak rekrut loh. Tahun itu aku juga ngerekrut loh. Even waktu aku jadi agent pun, aku rekrutanku sudah 37 orang satu tahun. Waktu aku jadi agent dan aku promosiin satu AAB. Jadi aku bareng sama AAB ku. Aku promosi. Dengan kalau jualan kita nggak bingung lah ya. Jualan tuh kita waktu tahun pertama aja Ya, ngejar sampel. nggak ngajar apa-apa. Jadi akhirnya cuma dapat PPC. Ah itu loh. Ngapain sih kita ngejar lagi? Nah itu loh. Jadi doa. Makanya nggak boleh ngomong sembarang. Jadi siapa sih sampai detik ini yakin pasti promosi harus yakin. Saya bisa, pasti bisa. Karena nggak ada yang mungkin teman-teman. Ini tak kasih simple ya. Waktu aku agent, aku tuh PPC masih kurang 200 juta, bener nggak? Iya toh? 19 Desember. Cari di mana coba? Oh ya ada akhirnya 27 Desember issued PPC. Tahun kedua waktu AAB yang mengantarkan aku top AAB nasional. Itu aku tuh masih eh SC itu masih bulan 10 baru SC itu. Itu aku fair ngomong. Klienku November meninggal loh. Aku ngurusi dong pasti. Repot ngurus juga. Kok ya tepak akhirnya sing ngilokno pengemis itu tak ajak ya aku nating tulus tau. Nating tulus aku iki. Aku ya butuh aku mau ngejar. Tak ajak di Tanah Merah, aku ngobrol nggak sampai 5 menit closing. Mungkin dia lihat atau tak tolak 3 kali. Aku nggak mau jadi karyawannya dia. Dia lihat aku fokus di sini. Gitu loh. Itu yang nolak aku loh, teman-teman. Aku ingat 5 Desember aku submit case 800 juta sebenarnya. Cuman kena substandard. Ayo bayangin teman-teman, kena substandard loh. Substandard 5 Desember aku submit medical, ya toh? Temanku cuma bilang gini, teman baikku nih. Udah kamu butuh data apa aja? Kan banyak tuh. Aku closing itu apa? PAS 30 M. Yang dimana berarti kan underwritingnya 45 M, bener nggak aku? 150% kan? Enggak, lain. Ini teman baikku yang nolak aku pengemis itu loh. Dia mau ngambil itu sebenarnya karena aku yang nawarin, itu nggak sampai 5 menit sebenarnya. Tapi ya aku sharingnya, nggak, bukan aku sharingnya, tapi aku ceritanya itu ibarat gini. Aku kan di tahun itu kan aku sering kumpul sama dia. Tiap seminggu sekali aku pasti nemenin dia. Setiap minggu sekali aku pasti nemenin dia. Terus habis itu dia tanya apa masalah polisnya dia di banyak di asuransinya juga tanya aku gitu loh. Jadi kan aku build build apa ya? Ibarat aku ceritanya itu build trustnya dulu bahwa aku ini benar-benar serius di sini gitu loh. That's why ada closing yang 5 menit itu. Kalau aku nggak build di tahun itu, dia lihat aku serius nggak, makanya mungkin dia rodok-rodok goda aku juga be. Dia nawar aku gaji berapa sih gajimu Dek Pro sekarang tak tunjuk no toh. Ini lo gajiku Dek Pro 20 20 sampai 30 juta lah, hampir 30 juta. Ya udah bro, tak kali 3 kamu ikut aku ya. 3 kali dia nawarin aku tak tolak terus, aku nggak mau. Berarti kan aku build kredibilitas lah, istilahnya kan kayak gitu. Makanya that's why terciptalah itu closing 5 menit. Aku cuma sharing gini bro, ini ada produk bagusnya Prudential aku bilang. Logikanya gini ya, eh boleh aku pinjem itu? Ah, ah. Ya, spidol aja. Sudah. Ya, aku cuman sharing ya teman-teman, ini PAS. Jujur aku closing kemarin itu kan PAS. Ya toh, 30 M. Aku cuman pakai simple. Aku cerita sama dia tuh gini, bro. Kalau semisalnya nih ya, kamu punya duit 10 M. Kamu taruh di deposito lah jadi 10 M. Kurang gede ya? Oh, sorry, sorry. Ya apa ya? Saya. Oke. Oke, terlalu gede ya 10 M. Kalau kamu di insurance, kamu punya duit 2 M, jadi lagi loh 10 M-mu. Aku bilang gitu. Terus kan sisa 8 M nih.
Bebas kamu buat investasi lainnya atau jalan-jalan kamu mau pakai duit itu tuh. Pertanyaannya bro, misalnya ada produk yang bisa create another 10M dengan cuma 2M plus 2M-nya dikembali no full di usia 61 tahun. Kamu kan berarti create another asset dengan 0% sebenarnya. Aku cuma jelasin itu. Loh, terus setelah misalnya duitnya dibalik no, UPM masih ada kok. Nggak hilang 10M ini. Kalau semisalnya sebelum usia 61 kamu dibalik no, cairnya 150%. Rugi di mana? Aku cuma sharing gitu toh. Teman-teman tahu HO-nya apa? Yang nolak aku pengemis itu. Lah, bro ini kok bisa keluarin produk sebagus ini? Lah, terus dia uangnya dari mana? Kan gitu loh. Aku cuma bilang gini, bro, that's why kan kenapa uangnya dikembalikan 25 tahun. Ya toh? Kamu kayak beli kupon pemerintah kan ada toh yang kasih 25 tahun baru kembali juga. Aku bilang, ya itu ambil diputar no juga. Ambil kalau misalnya UP besar ini pasti kan ada riesnya lagi, nggak mungkin pro tanggung full aku bilang. Tak gituin. Oh gitu ya? Ya wes, kamu butuh apa? Gitu tok. Gitu tok. Aku langsung shock, aku langsung ngomong istriku di rumah, yang aku closing ini. Aku closing ini, closing tergede lah aku baru join kok. Ini closing terbesarku iki ya apa ya? 800 juta. Lah, ya tau 800 juta udah closing tuh. Oke, bro, butuh apa aja? Aku datang ke kantornya, aku kumpulin nih. Kan butuh ini kan, order toh. LSAR itu simpel banget LSAR. Enggak, bukti kepemilikan aset ada. Dicek ambek Pru juga bukti kepemilikan aset. Ambek ya ini SPT. Diminta semua. Teman-teman tahu, dia cuma, bro kamu butuh apa aja? Soalnya aku tanggal tanggal 19 aku udah berangkat ke Australia. Hati. Keburu kayak aku bilang gitu. Oke, tanggal 12 semua data dikumpulkan semua. Sampai ke Pru. Das. Wes. Medical check up tanggal 14 apa 15. Tak temen nih, medical check up semua. Lari treadmill, udah treadmill. Selesai kan? Ya udah toh, aku tinggal follow toh. Ini apa ini kok kalau selesai RIS sih masih full APS. Mati aku kan substandard. Karena ada hasil kolesterol tinggi ya nggak salah waktu itu. Tinggi. Kena substandard. Waduh, aku ini ngomongnya apa ya? Aku cuman ngomong gini sih ambek klienku. Eh, bro, ini aku cerita ambek kamu sebenarnya. Eh, ini kamu kena substandard. Substandarnya kurang lebih ya, aku bilang dari 800 dari 1,1 berarti berapa ya kurang lebih ya? 300 berarti berapa persen ya kurang lebih? Tiga 35%. Kebetulan dia waktu itu ada concern. Generally dia naiknya 40% lebih. Aku ngomong, bro, ini coba tak banding no. Ya toh, tak banding no, akhirnya turunnya 30%, berarti gak tak banding no teman-teman. Gitu loh. Tapi aku ngomong, bro, ini setelah 2 tahun pasti tak banding no. Pasti bisa. Maksudnya misalnya hasilmu bagus, kamu bisa. Iya, banding lagi, pasti tak ini no lagi. Ya temanku cuma bilang gini, ya udah, gimana cara bayarnya? Akhirnya aku mati aku. Aku cuma bilang, saya gampang iki, mati apa cara bayarnya? Ya wes bro, nanti bagi beberapa kartu kredit ya. Ya apa cara bayar? Bro, bentar bro, aku harus submit surat substandarnya dulu ya toh. Di approve bro, baru kamu bayar oh. Ya wes, setelah aku buru-buru mau ke Australia loh iki, budal. Kamu tahu teman-teman, dia bayar dari Australia loh waktu itu. Transfer loh. Maksudnya Isa loh kartu kreditnya. Gitu loh. Itu ngambil UP Wah, berapa M ya kok? ngambil UP 30M 30 M. PAS. Oh, 1,1. 30 M premi Itu kena 800. substandard. Saku. Saku. 36 ya. Iya. Iya, betul. Masih masih muda dulu waktu nawarin ya 3 berapa berarti? 34. Bayar 5 tahun. Aku nggak pernah nawari polis 10 10 tahun. tahun. Sorry. Aku nggak pernah. Karena menurutku, aku 5 tahun. Kan otomatis aku udah kenal orang itu, bener nggak? Aku bisa tahu lah kondisi keuangan 5 tahun ke depan gimana. Tapi ada 10 tahun aku nggak bisa. Hmm. Tahunan pasti. Ya. Aku selalu nawari tahunan karena ada diskon premi. Karena yang minta dia. Aku pertama nawari 50M. Aku udah tahu.
Iya aku udah tahu karena aku udah lihat SPT-nya. Aku udah tahu dong, kan kita fact finding dulu. Aku udah tahu itu 50M, makanya dia ikut 30M. Tapi nggak lama dia ngambil lagi, Great Eastern ngambil berapa 20M lagi lah, nggak tahu. UP-nya pokoknya total udah ada 100 juta 100M lebih. Tapi teman-teman kalau orang kaya mau tambah kaya, ya ini instrumennya sebenarnya. Dia ngerti cara cara melipat gandakan uang sebenarnya. Tapi aku juga waktu itu kalau waktu acara PC kok kita di Praha ingat ya waktu itu kan kita kan ada waktu dinner malam-malam sama agent top-topnya dari Hong Kong, dari Singapura dan aku sempat tanya loh kok sama dia kok. Tak bilang, "Loh, kalau bisa kamu PC kayak gini, kamu itu pencapaianmu berapa?" Kaget tuh, aku tanya, tahu aku kaget teman-teman. 40M 1 tahun. Jadi orang bayar dia premi 40M yang Hong Kong itu. Banyak kan closing orang mana? Orang Cina-Cina itu. That's why kalau orang 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 kaya yang pintar dia ngerti caranya ini. Betul. Hmm, ya. Nggak suka dengan balik kan berarti otomatis dia senang yang preminya lebih murah, betul nggak? Betul. Ya tawari produk yang lain. Intinya aku kasih dua Tapi pilihan. tetap pakai konsep seperti ini juga. Aku Tapi pakai tanpa konsep nggak pakai kayak gini. Aku pakai konsep ya ibarat gini loh bro. Kamu punya duit 500 juta. Anggap aja nah. Kalau misalnya Blue Future ya kita ngomong ya. Anggap aja kan 8%. Berarti 800 juta dapat 10M lah. Logikanya kurang lebih kayak gitulah. Ya kan? kurang lebih ya. Ya 800 juta. Kamu masukin di saham. Aku bilang kamu masuk ke saham. Ya bisa jadi bisa. Tapi ya resikonya gede. Aku punya rumah di Pakuwon, anggap aja ya. Aku punya rumah di Pakuwon. Tujuanku adalah aku mau ngasih anak-anakku nantinya kalau udah seusia aku mau punya punya rumah juga dong, mau kasih anakku rumah di Pakuwon, bener nggak? Ngapain kalau aku kasih rumah rumah di Pakuwon, bisa aku nyicil dengan harga 800 juta tapi dapat rumah yang 5M ya, kan untung juga sebenarnya. Itu bisa pakai konsep seperti itu, bener nggak? Pakai UP Jiwa dengan tujuan yang sama. Kamu mau ngasih buat anak orang yang kamu sayangi toh. Contoh nih kita cari uang tujuannya kan ya ujung akhirnya adalah kamu mau ngasih buat anak istrimu bener nggak mau beli no rumah buat anakmu ini loh tak ajari cara yang dimana kamu bisa hemat lebih murah ya buat beli no aset anakmu gitu loh aku ngomong kayak gitu sih anggap aja 800 juta anggap aja kamu beli rumah sekarang 3,5 M aku dulu beli rumah sorry 2008 itu 3,5 anggap aja karena takut jadi 10M cuman kali 3 ini kali berapa logika wes Diuntung. kamu beli rumah pajak tiap tahun pasti bayar. Ditempati atau nggak tempati listrik aja juga pasti bayar. Operasional kan ada. Lah untung mana? Kamu mending ini tujuannya memang kamu kasih rumah buat anakmu atau kamu mau beli no rumah buat anakmu sekarang, gitu. Kamu 5M dengan 5M yang kamu punya. Kalau aku 5M ya tak lipat ganda lagi aku bisa jadi 50M kan kayak gitu. Caranya aku jelasin kayak gitu. Tak ajak pikir bareng-bareng. Ini kan tadi nasabah Koko yang tadi di 1,1 M ini kan Betul. sudah punya polis juga di tempat lain. Banyak. Tetapi juga jelasin seperti ini juga Koko ya. Aku jelasin seperti ini karena dia itu ada satu orang kantornya dia yang agent dia bantuin. Dia kan Oh nggak jadi dapat bukan beli edukasi seperti ini. dia nggak tahu langsung ya Enggak, berarti ya. karena kan Karena dia kalau beli dari temen apa staffnya dia tadi itu. staffnya dia. Tapi kalau kita benar-benar agent, dia tahu nih manfaatnya itu kayak gini loh. Baru dari situ dia kebuka, ngambil, baru nambah ini, baru gitu, gitu loh. Makanya orang orang kaya mau tambah kaya ya dia ngerti cara. Contoh nih ya, aku beli polis ini bukan karena aku memang butuh. Aku beli polis ini, aku ngerti. Oh ya wes, aku cukup lah kayak gini. Tapi aku sekaya dia yang bisa memanfaatkan asuransi, yaitu orang kaya. Kalau aku kan enggak, aku beli polis karena aku butuh. Tapi orang kaya yang pintar, Tahu celah ya. yang ngerti how to memanfaatkan asuransi itu. Gitu loh. Jadi kita harus ngerti. Jadi kalau aku selalu ngomong sama klienku, aku ngomong gini, bro, kamu sama aku adalah dua orang yang berbeda, aku bilang. Karena kenapa? Aku beli polis karena butuh. Kalau kamu enggak, kamu beli polis karena kamu tahu cara memanfaatkan asuransi. Dan nggak banyak loh orang yang bisa manfaatkan asuransi. Kan harus orang kaya, bener nggak? Orang kaya yang sehat. Dan nggak sehat juga nggak bisa kalau kamu beli polis kan kayak gitu. Bener nggak? Aku selalu ngomong kayak gitu sih. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak ini? Biasanya tanya Kok tanya satu, Tanya sekarang aku apa istriku?
Koko. Oke. Kalau pertanyaan pertama, Koko karena mau tanya bisnisnya. Jadi kalau sekarang bisnisnya gimana? Masih lanjut atau full time deh, prudent? Kalau kamu tanya aku ada bisnis lain bener, tapi udah autopilot. Tapi kalau kamu tanya fokusku full di Prudential. Oke. Kedua, aku sama tanya aktivitas hariannya apa. Kalau Cece kan tadi udah tahu ya, nge-gym lah, aktivitas sama temen-temennya kan ada. Kalau Kevin Koko, sama Koriki tahu. kalau Koko Aktivitas hari ini. aktivitas sellingnya seperti apa? Maksudnya pembagian dengan rekrutmen. Karena aku lihat kan Ah. rekrutnya juga lumayan Ya. banyak. Promosinya tiap tahun. Jadi pembagian waktunya seperti apa? Karena sellingnya juga oke, rekrutnya juga bagus. Pembagian waktunya gimana? Oke, gini. Kalau kamu tanya aku masalah selling, aku nggak kesusahan selling. Oh. Jadi that's why kenapa fokusku adalah aku tetap rekrut. Mm-mm. Gitu loh. Aktivitasku hari-hari ya aku bersosialisasi lah Vin bahasa ya. Tapi dengan cara ya kita ikut pedal, aku sering ketemu Kuriki, ketemu Kevin juga. Jadi ya pedal itu tetap kita tahu tujuan akhirnya adalah kita ini kan ya. Maksudnya mau bikin komunitas bener nggak? Betul. Aku pun di komunitas aku juga ngomong, ya aku bukan menawarkan polis atau apa, tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu cari aku di Prudential. Kan kayak gitu. Berarti calon-calonnya ini semua ini dapat dari pedal ya, Kok? Ah, enggak juga. Katanya Enggak dari juga. pedal. Soalnya pertanyaan berikutnya, gimana cara dapetin mereka, terus gimana bisa sampai bantu mereka sampai promosi juga, Gini, gitu. oke. Cara dapetin mereka. Tuh, nemunya di mana? Kok kamu ketemu di mana kok? Ini Jadi aslinya teman atau memang orang stranger yang memang baru gini, kenalan? oke, aku cerita beberapa. Aku dulu kan ada komunitas badminton, walaupun aku gak suka badminton, tapi aku tetap istriku ya tetap datang tiap Jumat malam di Tandes itu. Jadi aku ya banyak rekrut dari komunitas itu satu. Yang kedua ya dari sepupuku, sepupu Emeka juga. Kalau Koko ini dari istrinya. Jadi aku temanku lama tapi aku udah lama gak kontak. Kok ya Tuhan ngasih, maksudnya gak sengaja ketemu ini. Iya, aku yang rekrut. Jadi kalau ini ya seorang businesswoman punya salon. Jadi aku yang rekrut gitu loh. Tapi yang menjalankan suaminya sekarang. Dulunya memang istrinya yang naik AAB, tapi dia lebih fokus ke salon sama em, suaminya ini melihat something dari perubahan dari istrinya yang membuat suaminya mari gitu fokus di Prudent gitu. Ditanya rata-rata rekrutanku sih juga banyak bisnismen sih. Karena gini loh, bisnismen itu kan cuman lihat kamu jangan ngomong cuman sebagai tambahan, dia nggak tertarik. Ya toh, ibarat kamu lihat kamu bisnismen ya anggap aja ini anak cuane lah, intinya kayak gitulah. Dia lebih tertarik daripada kamu cuma sekedar jelas no ini buat tambahan duitmu. Ya toh kalau buat tambahan duit kecil ya buat apa? Tapi kamu jelas no di sini tuh benar-benar ada cuane dan nggak pakai modal, kan seneng toh? Kan dia bisa ngitung. Gitu loh. Tujuannya kan gitu. Yang penting nggak ngerugiin orang ya toh jadi leader atau mau jadi agent pun yang bertanggung jawab. Itu aja main poinnya. Kan kayak gitu. Kokonya sebelumnya pekerjaannya bisnis juga. Pebisnis Koko juga. ini Koko ini top ini yang bangun cewek. Wes. Loh, ya apa beneran? Ini dulu tangan kanannya Ciputra. Loh ya, sorry aku tak spill kok. Jadi kayak bangun kantor cewek ya aku Ewit ini. Dia ini dulu ini lulusan UK. Lulusan UK, dia ngambil arsitek apa tuh? Ya, ini kok. Ini baru promosi. Kok cerita dikit lah testimoni. Ya cerita Jadi dikit ya. jadi berkat sini ayo kok, sini kok. Ya. Hei. Mau cerita apa? Maksudnya gimana bisa sampai terjun deh asuransi pribadi? Ya, ya kan Koko, ambil. memang awal istriku dulu yang jadi agent. Em, istriku itu lebih banyak ke vocational. Jadi keahlian. Bidangnya dia itu keahlian, bukan akademis. Kalau aku ini akademis. Ya kan? Nah, ya aku sering dibilang gitu. Mirip dokter Tirta mukanya. anyway, Mirip jadi- dokter Tirta. Dokter Tirta. Cuman kurang medok ya. Apa nih? Enggak. Enggak. Em,
aku melihat perubahan di istriku itu karena ikut sistem. Dia awal ikut sistem itu yang betul-betul non akademis, sampai hari Sabtu itu belain berangkat pagi, bawa buku dan nyatet. Itu aku, ini sulapan apa ini ya kok bisa. Nah di situ itu aku terusik, aku pengen ikut, pengen tahu sih ngapain sih anak-anak arek-arek ini ngapain sih, kasarnya kayak gitu. Dan aku waktu datang itu duduk paling pojok, paling belakang. Aku enggak mau duduk sebelahnya siapa-siapa karena aku mau ngejudge gitu. Ya aku enggak mau diselimurno, enggak mau diajak ngomong. Pokoknya aku mau duduk sendiri, aku mau memperhatikan, mau ngejudge ini. Tapi aku di situ justru menemukan bahwa loh, anak-anak ini jauh lebih muda daripada aku, mindsetnya bagus, wawasannya luas, dan mereka lebih sukses. Jadi pertanyaan berikutnya, aku berpikir, yang aku tanyakan ke diriku sendiri ya, aku sudah berapa puluh tahun hidup ini, aku ngapain aja? Kendaraanku ini salah. Tuh. Nah itu awal-awal aku menemukan sesuatu di sini. Cuman masih belum belum sampai, iya, sampai terakhir itu ketemu sama foundernya MRT. Ngobrol paling nggak sampai 1 jam lah itu. Lebih, beliau banyak tanya, terus di ujungnya itu cuman beliau sampaikan gini, Erwin kamu tuh masih muda. Aku meninggalkan segalanya itu di usia 41 tahun dan menjalankan bisnis ini 21 tahun. Saat itu tidak ada gadget, tidak ada teknologi, dan harus kerja keras. Kamu 3 tahun lebih muda daripada aku, kamu bakar kapalmu, jangan lihat ke belakang, tekuni aja. Lakukan yang aku lakukan, aku yakin kamu bisa lebih sukses, jauh lebih cepat daripada aku. Terus dia keluarin HP, ditunjukin, ini loh leaderku, AB-ku. 1, 2, 3, tak pikir paling berapa sih, 10 orang maksimal. Karena kelamaan nge-slide, di back, banyak foto nih, ratusan. Terus dia ngomong, aku detik ini kalau mau beli mobil, setiap bulan 2,5 M, 3 M aku bisa. Setiap bulan. Dari situ langsung, wah, aku mau nyemplung di sini. Dan kan namanya Komartin ya, Komartin bilang, dari bisnis ini, aku nih secara nggak langsung melakukan pekerjaan yang mulia. Ya, secara internal aku menafkahi keluargaku. Secara eksternal aku bisa menyelamatkan keluarga-keluarga yang ketemu dengan resiko. Yang kedua, eksternal lagi, pada saat rekrutanku ini sukses dan rekrutan ini ngerekrut lagi. Jadi orang sukses ngejak orang sukses, ngejak orang sukses. Itu hal yang sangat mulia. Dan di sini pekerjaannya itu kamu kerja 1 kali hidup, masa hidup itu biasa. Tapi di Pru itu bisa di level tertentu ya. Pada saat kita nggak ada, istri dan anak bisa tetap menikmati hasilnya. Ya tapi itu make sense banget gitu. Ngapain kita kalau bisa kerja 1 kali hidup kita jalani, tapi setelah kita nggak ada, istri dan anak, keluarga itu masih bisa menikmati, itu luar biasa sekali. Jadi ya karena itu aku merasa ini make sense dan ya jangan lama-lama jalan. Gitu sih. Oh ya, aku lahir Surabaya. Di Surabaya, usia 2 tahun aku pindah ke Bali karena keluargaku kerja di Bali, merintis pekerjaan di Bali. Aku di Bali itu sampai usia 13 tahun. Kemudian waktu itu tahun 99, aku kebetulan iseng-iseng, ya sebenarnya karena alasan tahun 98 itu kan ada kerusuhan ya. Jadi aku merasa Indonesia ini kurang safe ke depannya. Jadi aku waktu itu iseng-iseng nyari beasiswa. Ya puji Tuhannya waktu itu aku dapat beasiswa tapi 50% ya. Jadi aku SMP SMA di Aussie selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu sekolah sambil kerja. Pekerjaanku dari tukang kebun, jadi kurir, pokoknya kerja kasaran itu sampai di 2,5 tahun terakhir itu aku main bola regional itu digaji.
Aku merasa, wah kok enak ya main bola digaji ya gitu kan. Sudah hobi, fun, dapat duit pula. Gimana di Bali? Enggak di Aussie Oh waktu di itu. Aussie. Sudah di Aussie. Nah, Ya ya ya. jadi Nggak, main waktu bola digaji itu loh. Seru. ya jadi digaji itu aku merasa harusnya cita-citaku ini jadi pemain bola. Jadi loh, tapi justru itu alasannya kenapa aku ke UK. Karena aku pengen main bola. Cuman nggak bisa masuk ke UK sebagai sportsman. Kecuali kalau misalkan Manchester United atau dan kawan-kawan itu "Edwin, kita bayar sponsor gitu, baru aku bisa berangkat. Tapi karena nggak bisa, aku harus menyelinap masuk. Gimana caranya? Pura-pura kuliah. Nah, pura-pura tapi betulan kuliah. Jadi aku apply kuliah, puji Tuhannya dapat beasiswa juga. Gitu. Tapi cuman 1 tahun di sana tuh 9.000 pound sterling. Waktu itu kurs 20.000. Beasiswanya tuh 3.000 pound sterling per tahun selama 3 tahun. Jadi ya kayak 3 tahun kuliah, 1 tahun gratis gitulah. Nah di sana tahun pertama aku main untuk Brighton Hove Albion. Mungkin ada yang tahu? Ya betul. Ya. Tapi aku masuknya reserve team, bukan first team. Ya, karena di sana ya secara fisik, kecepatan dan lain-lain itu jago banget lah. Kalau kita ini ya badan kecil di body check sedikit sudah IGD langsung gitu. Jadi aku masuk reserve team karena reserve team nggak dapat uang, nggak dapat gaji. Kalau main first team baru dibayar. Tuh, jadi aku total itu 3 tahun kuliah itu pun juga sambil kerja. Kemudian plus 4 tahun aku full bekerja di sana. Aku lulusan arsitek. 2012 aku balik di langsung Surabaya. Aku masuk di Ciputra Wood Surabaya. Tuh. Sekarang usia berapa? Kira-kira aku usia berapa? Kalau 39. Mungkin 39. 39. Ya. Ya. Jadi kenapa? Aku kalau fans nggak ada sih. Aku seneng permainannya. Fansnya prudensial kan. Ya ya ya. kalau usianya masih 21 mungkin udah dinaturalisasi. Kayak temannya gitu. Loh, dulu aku 7 tahun. Itu kan kurang 3 tahun lagi sudah naturalisasi. Itu pada saat aku cabut dari UK, ada satu temanku itu dia itu anggota Triad Hong Kong. Sudah tua. Dia usianya waktu itu 44 tahun. Waktu aku mau cabut, dia bilang, dia sodorin, sorry ya ini ada cewek-cewek, sorry. Dia sodorin katalog. Nah, loh, apa ini bro? Sudah, kamu siapin duitnya, pilih aja satu, tak urusi. Disuruh kawin kontrak. Betul, betul. Ditawarin, kawin kontrak, pilih aja, bayar 20.000 pound sterling, tinggal selama 3 tahun, harus satu rumah, satu rekening bank, satu alamat. Setelah itu, pisah silakan, tapi langsung dapat naturalisasi. Cuman di dalam hati ini kok kayaknya ya nggak serk gitu ya, akhirnya balik. Itu sih. Oke lanjut. Prudential ya. Iya kok, kalau nggak balik nggak ketemu Prudential soalnya nanti. Iya betul. Ceritanya nggak ada hari ini. Betul, betul. Ya, nanti berarti boleh diundang lagi ya kok ke sini ya. Kayaknya ceritanya panjang soalnya. Thank you ya. Oke. Ya? AB kan ya. Berarti next year kita undang ke sini ya. Thank you. Masih ada pertanyaan nggak? Mungkin kembali ke speaker utama kita dulu. Nggak ada? Nggak ada? Udah jelas berarti. Tanya satu. Oke. Cok nambah lagi loh. Kan aku tergelitik nggak usah. Koko tadi bilangnya. Iya boleh. Boleh tanya. Ini kan Koko tadi bilang aku fokusnya rekrut. Soalnya kalau closing, selling mudah. Kalau nggak salah kalimatnya gitu ya. Apa kalimatnya mudah atau nggak mudah? Gitulah something. Kok maksudnya apa itu Nggak arti ada dan masalah. mungkin ya. Tapi aku maksudnya telinga maksudnya mudah ya. Oke. Jadi maksudnya kok bisa kayak gitu? Kok dapat nasabah-nasabah dari mana? Kok bisa mudah segampang itu kok gitu? Oke, gini. Aku dapat nasabah-nasabah tentunya ya. Satu, komunitas pasti kan kita jalan terus, ya toh.
No, kayak tadi kan aku bilang kan, kamu lagi butuh apa-apa, tanya aku di Prudential. Sekarang aku juga kan ngelatih coach paddle juga. Jadi aku banyak banyak kenalan juga sebenarnya. Heeh. Jadi aku ya puji Tuhannya sambil sejalan sevisi ya, tapi maksudnya aku tetap fokusnya di Prudential gitu. Plus juga gini, sorry, tadi pertanyaannya kok gampang sellingnya? Oh, gini, kenapa aku bisa ngomong gampang sellingnya gampang? Karena aktivitasku juga banyak gitu loh. Kenapa aku bilang gampang? Karena dari 10 closingnya satu, dari 10 closingnya dua. Lah pertanyaannya adalah, apakah aktivitasmu sama seperti saya? Kan gitu. Ah, hmm. Referensi juga memperkenalkan diri, ya toh. Kamu maksudnya ibarat kalau butuh apa-apa, kamu cari aku di Prudential. Jadi orang itu udah tahu semua kalau aku di Prudential. Ya nggak apa-apa, kan aku ngomong. Wah, aku bukan nawarin loh. Iya toh. Kalau kamu butuh apa-apa ya kamu cari aku di Prudential. Aku pasti bakal bantu gitu sih. Oke. Ada, ada kemarin. Iya, tak ajak ketemu. Terus kadang ya, kayak kemarin muridku tiba-tiba ngajak aku ketemu bahas polisnya dia. Itu juga. Banyak sih, jadi aku nggak kesusahan sih. Aku jujur nggak kesusahan janji temu. Maksudnya, ya karena kan aku mungkin karena mindsetku sudah bagus ya. Jadi ibarat kalau mau ketemu ya ketemu aja. Contoh nih aku mau ngomong. Bro, aku minta izin waktunya ya, 5 atau 10 menit ya. Aku mau sharing aja. Terlepas itu mau produknya Prudential atau bisnisnya Prudential. Gitu loh. Aku sharing aja. Gitu loh. Maksudnya, menurut ambilan, lain juga nggak ada apa-apa kok. Kita tetap temenan aja kayak biasa. Tapi paling nggak aku udah melaksanakan tugasku sebagai agent untuk sharing. Aku cuma bilang gitu. Hmm. Gitu loh. Gak ada beban. Dibales ya wes. Gak dibales ya gak apa-apa. Kan gak dipukulin orang. Hmm. Gitu loh. Yang penting makanya paling penting itu apa? Kesiapanmu. Kamu seberapa yakin sampai Prudential? Kalau aku, karena aku sudah punya polisnya, aku udah punya banyak polis di Prudential, aku juga sudah ngerasain manfaatnya Prudential. Ya kenapa aku nggak sharing gitu loh? Kan lucu. Ya toh, kita udah punya, kita udah ngerasain manfaatnya, tapi kamu nggak believe lah. Terus, ya apa? Mau nyalain siapa kalau nggak diri sendiri? Kan kayak gitu. Kan eman toh. Gitu loh. Karena aku sebagai pengguna, sebagai penerima manfaat, ya berarti aku dengan PD-nya aku melakukan itu gitu loh. Jadi itu bukan halangan buat aku. Makanya aku ngomong kan, bukan halangan buat aku untuk aku closing. Karena apa? Ya aku udah benerin mindsetku untuk melakukan sharing itu kok. Gitu loh. Ke banyak banyak orang diterima ya wes syukur, enggak juga nggak apa-apa, enggak dibales juga nggak apa-apa. Wes makanan sehari-hari bener nggak Koriki? Gitu loh. Tapi yang penting jangan lupakan tugas kita sebagai itu ya kita keep sharing gitu loh. Orang yang maksudnya nggak closing itu adalah orang yang berhenti sharing gitu loh. Kalau selama orang itu pasti sharing ya pasti closing kok. Pasti the matter of time pasti sharing. Orang itu enggak ada nolak kamu, yang ada nunda kamu gitu. Gitu sih. Kejawab? Oke. Oke. Kalau mungkin tak tambah pertanyaan terakhir terkait building bisnisnya tadi ya. Oke. Tadi kan sudah banyak kita bicara mengenai penjualan. Hmm. Nah, kita lihat tadi kan dari tahun 2022, 23, 24 itu kan promosi. bangun tim terus ya, Ko. Betul. Terakhir bangun 4 tim, tahun kemarin 2 tim ya Betul. yang naik AAB. Itu yang Ini juga tahun dua ini udah sama lagi. satu Oh, iya. kabin. Ngeri. Nah, konsistennya untuk membangun tim itu di sela selling itu gimana, Ko? Terus mungkin cara untuk kita rekrutnya gimana? Oh, oke. Hmm. Gini, kalau ini aku introduction to recruit ya, aku ngomong kayak gini, bro. Aku boleh nggak izin juga sharing selama ini kebanyakan orang itu salah kaprah. Ibarat itu kalau kita Prudential itu cuma jualan polis, aku ngomong gitu. Kan di mana kan di sini kan aku mau sharingin kamu bisnisnya. Mungkin kamu belum tahu. Ya toh. Aku juga ngomong, kalau misalnya bisnis ini menurutmu, kan menurutku baik ini bisnis ini ya toh. Tapi aku tahu kok, belum tentu juga menurutmu tuh baik. Tapi kan nggak ada salahnya coba, toh nggak ngerugin kamu apa-apa, aku selalu ngomong kayak gitu. Ya toh, bisnis yang menurutku baik, lek puji Tuhan menurutmu baik, ya kamu ayo partnership sama aku. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Kita tetap, kita tetap, kita tetap ini kok. Kita tetap temenan aja kayak biasa. Ya toh, yang penting kamu tahu aku di sini. Aku selalu bilang gitu. Terus kalau aku bisa rekrutmen itu aku biasa pakai, pasti kalian rata-rata temen tahu ya, aku pakai ini loh, metode ini loh biasa. Aku pakai ini. Pernah dengar? Oh nggak ada. Oke. Kriteria rekrutku itu simple. Financial. Calon agentku. Ya toh?
ambition, social, teachable. Kalau ada 2 atau 3, aku pasti rekrut kok. Tapi yang paling penting itu apa? Teman-teman suka nggak sama orangnya? Karena kalau kita mau partnership sampai orang, kalau dari awal kita udah nggak suka orangnya itu, mending nggak usah. Karena kita setengah hati mau ngajari juga. Gitu loh. Ya toh, secara finansial contoh nih dia ada kendaraan mau kemana-mana, dia bisa, ya toh. Terus secara ambisi, oh orang ini orang ini kelihatannya kok aku lihat nih waktu SD atau SMP, oh achievementnya juga bagus ya, aku rekrut, ya toh. Secara sosial kita lihat tuh Instagramnya tuh bagus nggak? Oh dia temenan sama siapa aja kan kita bisa tahu tuh, bener nggak? Yang terakhir ya orangnya mau belajar nggak, kosongin gelas. Gitu sih, simple aja sih. Kalau aku rekrut ya gitu aja, aku cuma rekrut ya rekrut. Oke. Karena aku tahu aku nggak ngerugiin dia apa-apa, gitu loh. Dari rekrut terus kemudian dijadikan mereka sampai bisa AAB itu prosesnya gimana, Bu? Ini dari rekrut, aku pertama kan pasti kan dari rekrut, aku kan one on one, ya toh. Dari one on one, aku ajakin dia bonding dulu di komunitasku. Nggak tak masukin kantor dulu. Tak ajak ke komunitas, kan aku ada komunitas namanya YBC, YBC, Apa itu? Youth Business Club namanya. Ya kan? Itu tak ajak bonding dulu, ayo kita makan-makan bareng dulu lah. Kita kadang ya kemarin kayak main game, main mahjong di PTC lah kita itu. Baru kan dia nyaman tuh ada banyak kenalan, baru tak ajak ke kantor. Bisa kayak gitu, tak ajak kantor ya tak arahin, kamu ikut dulu ya namanya kayak apa BOP. Terus ada kita kalau di kantor kita ada nanti sistem grow 1, grow 2, grow 3, grow 4, grow 5 gitu loh, ya toh. Jadi ya kamu ikuti kelas ini satu sambil aku ya juga arahin. Pasti ya namanya awal ya pasti bang nama, semua itu hal yang sama lah. Cuman kalau misalnya aku lebih fokuskan, ayo coba dulu. Kamu maksudnya bisa nggak? Kamu kamu mau nggak nyoba ini gitu toh? Nanti ya ada juga yang nggak berhasil, ada juga yang berhasil. Tapi kan kalau chance-nya masih 80-20 ya layak lah ya untuk dijalanin ya. Sing penting dari kamunya sendiri kamu mau nggak melakukan hal itu gitu loh. Kalau dari akunya sih aku ya memang mau gitu loh. Aku juga ngeluangin waktu bener-bener. Karena kan kita kalau rekrut orang itu beda loh sama selling. Selling enak. Jadi kamu sharing, kamu bisa tawaran, nggak apa-apa, kamu bisa sharing. Tapi kalau kita ini apa people's power ini kan kita harus ada kayak contoh value kan, kerendahan hati. Kita ngajari dia, kita nemeni dia dari awal, kita sama-sama yuk bareng, kita kita cerita pengalaman kita juga, bondingnya juga. Itu harus klik segala arah juga gitu loh. Gak gampang, kadang ada bisa berhasil, kadang kadang juga nggak berhasil gitu loh. Tapi kan tahu kan kita goal awalnya di sini mau ngapain? Building bisnis nggak? Ya kan? Tapi paling nggak kita itu paling nggak ruginya rugi apa sih? Paling ya rugi waktu toh. Tapi kita nggak ngerugi uang toh, atau kita juga nggak ngerugiin orang toh. Paling penting kan itu sih. Itu mindset yang paling penting sih. Jadi aku ngerasa aku nggak ngerugiin orang. Paling terjelek pun kalau dia nggak berhasil pun ya aku cuma rugi waktuku kok. Aku nggak rugi uang apa-apa kok. Selesai. Gitu sih. Jadi diikutkan komunitas sama sistem nih kuncinya Betul. ya. Oke. Sudah terpuaskan semuanya? Ada yang mau tanya lagi? Ada? Sudah? Oke, teman-teman, kita kasih aplaus yang paling meriah buat speaker kita, Su Eldrik dan Maya. Ayo, silakan. Maju, yuk bareng-bareng. Minta ini. Oke, teman-teman, yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita mau kasih penghargaan buat yuk, merapat dulu ke depan yuk. Kita foto sama-sama. Oh ya, thank you. Oh ya, thank you, Cek. Sukses ya. Thank you, sukses ya. Ayo foto bareng-bareng yuk. Saya dirapetin dulu, Bro. Awas, jatuh tunggu. Ayo. Loh. Ayo, maju. Ini, Bu, pinggirin. Sini, maju. Loh. Ayo. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, teman-teman sama-sama kita ucapin thank you Bro Eldrik dan Maya. 1, 2, 3. Thank you Eldrik dan Maya. Maya. Mega. Sorry salah nama. Panggilnya siapa? Oke,